Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperti biasa, hadirin semuliakan, kita akan menjawab pertanyaan daripada saudari kita Kang Mas. Apakah sebenarnya memang hewan itu tidak punya ruh? Apakah hewan tidak punya ruh? Apakah hanya manusia yang mempunyai ruh? Apakah hewan, tumbuhan, kemudian malaikat, jin, dan sebagainya tidak punya ruh? Karena saya pernah mendengar seperti itu, Kang Mas. Hadirin saudariku yang kita hormati, kita muliakan, ya. Jika saudari mendengar seperti itu silahkan saja. Pendapat-pendapat yang didengar, ya, itu boleh ditelan mentah-mentah, boleh juga direnungkan dulu, boleh ditafakkuri dulu, boleh juga meminta pendapat-pendapat yang lain, digabung pendapat A, B, C, D, E, baru disatukan, kemudian dipilih yang mana kita mau pilih. Nah, jadi sebenarnya ketika pendapat-pendapat orang lain seperti itu haknya masing-masing. Jadi kita jawab, kalau menurut kita ini, ya, jangankan hewan, jangankan malaikat, tumbuhan, jangankan jin, bahkan benda-benda mati yang seperti kita lihat di sekitar kita, kipas, batu, kayu, pasir, semuanya itu ada ruhnya. Kenapa bisa dikatakan begitu? Begini, sejatinya alam semesta ini, ya, yang terdiri dari api, angin, air, tanah, 4 unsur itu semua adalah ruh yang memadat. Cuman ruhnya ruh apa dulu? Sama dengan jasmani kita. Dari mana asal jasmani ini kalau bukan dari ruh? Ruh itu apa? Disingkat, ruh itu daya. Ruh itu energi, bisa. Jadi ruh, energi-energi atau daya-daya yang memadat sehingga dia menjadi padat. Kelihatannya padat. Di mata kita kelihatannya padat. Namun ketika ditilik lebih dalam, sebenarnya tidak ada. Alam semesta, api, angin, air, tanah, kita, batang tubuh ini semua sebenarnya hakikatnya tidak ada. Namun secara syariat diadakan. Adanya wujud bayangan, wujud khayal, wujud penampakan. Sama dengan bayangan kita. Bayangan kita ini ketika dicari-cari, hakikatnya itu tidak ada. Namun secara syariat ada. Maka jangan katakan, kalau di sini ya, jangan hanya mengatakan bahwa manusia yang mempunyai ruh. Mungkin yang dimaksud beliau ruh mutlak atau hembusan ilahiyah. Itu mungkin yang dimaksud, yang dipunyai hanya manusia saja. Selain manusia tidak ada. Namun jangan salah, ini jasmani kita ini ruh yang memadat. Maka ada dinamakan ruh jasmani, kan? Namun sebenarnya ketika pertanyaan-pertanyaan seperti ini ataupun kedudukan-kedudukan seperti kedudukan ruh jasmani, ruhani, nurani, robbani, sultani, dan sebagainya, saya pribadi tidak pakai. Lalu kenapa saya menjawab?
untuk meluaskan wawasan, meluaskan kepahaman. Tapi kalau pada diri saya sendiri, saya tidak pakai istilah itu. Saya tidak memakai istilah ruh idofi, ruh rahmani, ruh sultani. Namun ketika ada yang bertanya, kita paham jawab. Tapi untuk diri saya pribadi, saya tidak pakai istilah itu untuk diri saya, dan saya tidak mengamalkan seperti itu. Jadi yang kita amalkan, yang kita pakai istilahnya, ruh itu terjadi dari Nur Muhammad, selesai. Paham-paham masing-masing berbeda. Jadi kita tidak pakai kedudukan ini, kedudukan ini, kedudukan ini. Ruh ini, ruh ini, ruh ini, ruh ini terlalu banyak, terlalu ribet. Kalau untuk pengamalan itu ribet. Kalau untuk pemahaman wawasan yang luas enggak jadi masalah. Cuma yang penting jangan bingung. Itu tidak menjadi kewajiban untuk dihafalkan, untuk diinikan dan sebagainya, tidak. Yang penting apa? Tauhid itu tahu qadim, mana muhaddas. Nah, simpelnya bagaimana qadim dan muhaddas itu? Yang qadim itu nur ilahi, yang muhaddas Nur Muhammad, puas. Itu paling singkatan. Nur ilahi, Nur Muhammad. Nurullah, Nur Muhammad. Qadim, muhaddas. Itulah tauhid. Ma'rifat, tahu diri, tahu Allah. Siapa sebenar diri? Nur Muhammad. Siapa Allah? Zat, sifat, asma, af'al, selesai. Itu yang paling simpel, dan itu yang saya amalkan, itu yang saya pakai. Kalau pertanyaan-pertanyaan masalah kedudukan ini dan sebagainya, itu saya hanya menjawab. Ini secara syariat kita menjawab. Tapi ketika kita tidak paham, saya tidak berani jawab. Ketika kita tidak dalami, lewati, saya tidak berani jawab. Saya tidak mau jawab. Nah, seperti itu. Secara syariatnya, kita ini yang menjawab. Namun secara hakikatnya Allah Ta'ala. Namun secara jalannya ini, kita duduk di mana ketika menjelaskan itu? Duduk di Adamiyah? Atau duduk di mana? Duduk di kesadaran Rasulullah. Kesadaran Rasulullah otomatis ketika dia berkehendak, itu kehendaknya Allah. Ketika dia berkuasa, kuasanya Allah. Yang penting tekankan di situ. Maka kita kembali kepada pertanyaan daripada saudari kita. Jangankan hewan-hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan itu, batu-batu pun itu mempunyai ruh. Makanya ketika nabi-nabi, para rasul, para wali dan sebagainya, bahkan orang-orang yang kena kasyaf hissi, itu bisa mendengar zikirnya batu, daun-daun yang kering itu, rumput-rumput yang sudah mati, pasir-pasir, ya, laut, ombak. Oh, adakah dalilnya begini-begini? Banyak sekali. Kalau mau dikatakan dalil batu yang berbicara, banyak. Di zaman Rasulullah SAW banyak. Bahkan di akhir zaman pun banyak batu yang berbicara. Oh, ke sini wahai muslim, di sini ada Yahudi dan sebagainya. Di sini. Pohon mati. Semuanya itu ada ruhnya. Cuma kita tidak mengetahui apa komunikasi mereka, seperti apa caranya mereka berkomunikasi. Satu alam semesta ini, api, angin, air, tanah, itu semua ruh yang memadat. Nur Muhammad yang memadat. Nur Muhammad itu asalnya dari nur ilahi, kosong semata-mata, menjadikan, mentajallikan dirinya menjadi hakikatul Muhammadiyah. Hakikatul Muhammadiyah ini titik inilah yang menyebar menjadi alif. Alif inilah menjadi huruf lainnya sampai huruf ya. Maksudnya menjadi alam semesta semuanya. Dari Nur Muhammad, satu titik nukta Muhammadiyah itulah yang melebar, yang memancar. Itu dari nur ilahi, dari kosong. Kosong inilah mengadakan titik.
Nah, titik inilah yang memancar menjadi alif. Alif ini memancar lagi terus. Jadi asalnya memang itu daripada nur ilahi. Nur ilahi daripada hakikat Rabbul Izzati, Allah Ta'ala. Di situ sumbernya semua dari Allah. Maka barang-barang yang kita lihat sekarang ini yang memadat, dulu asalnya daripada nur ilahi, asalnya daripada Allah semuanya itu. Asalnya ini semuanya daripada Nur Muhammad dari Nur Ilahi. Nur Ilahi dari hakikat Allah Ta'ala kun hizat mutlak. Nah, maka kalau bagi saya untuk pengamalan, untuk pakaian saya hilangkan semua itu istilah-istilah begitu. Istilah-istilah seperti ruh ini, ruh jasmani, ruh idopi, ruh ini. Saya hilangkan langsung Nur Muhammad. Itu saya. Simple. Oh, tapi itu terlalu simpel mas, tidak menantang ya, silakan. Nah, ini saja boleh dipakai, boleh tidak. Nah, kalau bagi saya pribadi, saya menghilangkan istilah-istilah itu. Kecuali untuk penambah wawasan dan sebagainya itu tidak jadi masalah. Untuk menambah wawasan, bukan untuk menjadi pakaian dan dipakai kebingungan pada diri kita. Sama dengan kedudukan-kedudukan yang lain, begitu. Nah, jadi kita pakai Nur Muhammad, ada Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin, selesai. Tubuh, hati, nyawa, rahasia itu Nur Muhammad itu. Cuma Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin itu yang kita pakai. Tubuh, hati, nyawa, rahasia Nur Muhammad awal, akhir, zahir, batin. Nah, zat, sifat, asma, af'al Allah. Kalau untuk perkembangan silahkan. Tapi itu saya jujur karena beliau juga nanya, jadi kita jawab. Saya rasa begitu. Hadirin sekalian, lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.